meskipun seandainya tidak pun nggak apa-apa ya. Iya. Jadi apa-apa ya. Daftar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam yang dingin ini kita masih bersemangat dalam mempelajari ayat-ayat Allah, yang dimana juga kita saat ini dalam pelajaran hadis masih motivasi terhadap Al-Quran ya, dan tatkala khususnya di masa-masa yang sulit ini tentunya bagaimana kita harus bertambah semangat kita untuk belajar Al-Quran. Karena kita lihat di lapangan itu ya, termasuk di lembaga-lembaga Quran itu ya, banyak peserta-peserta yang mundur gitu ya, berguguran satu persatu itu. Itu sangat terasa sekali gitu ya, khususnya juga di lembaga yang saya juga ikut ngajar di sana gitu ya. Itu gugur ya gitu, satu persatu. Tapi alhamdulillah sekarang masih bisa mengajar dari 9 kelas gitu ya. Nah, tentunya terhadap permasalahan seperti ini, maka penting kita membahas tentang Al-Quran ya. Karena di dalam Al-Quran itu menjadi solusi untuk kehidupan kita. Solusi di saat sulit itu tidak ada kecuali dengan membaca Al-Quran. Karena semua solusi itu sudah disediakan dalam Al-Quran gitu. Iya. Jadi redaksi untuk kehidupan semua ada di sana. Iya. Tidak perlu tanya kepada yang lain gitu. Iya betul. Kalau kita memang orang beriman, harus Al-Quran harus dinomorsatukan untuk kita bertanya. Karena sudah ada jaminannya di Al-Quran itu. Nah, ini yang terkadang di kita masih tabu atau masih belum menyadari keagungan Al-Quran. Padahal kita seringkali belajar Al-Quran. Atau misalnya menitipkan anak untuk belajar tahfidz, belajar tahsin, atau belajar pelajaran yang berhubungan dengan Al-Quran. Ini jarang. Maka ketika sulit seperti ini, apalagi dirundung dengan kesibukan dunia, nah ini akan meninggalkan dari belajar Al-Quran. Seolah-olah terabaikan ya. Nah gitu. Tersampaikan gitu. Iya, jadi terabaikan gitu. Iya, terabaikan, tersampaikan. Dan padahal di lembaga tertentu itu sampai-sampai ke peserta itu digratiskan gitu ya, tidak membayar gitu. Untuk menambah rangsangan supaya supaya merangsang bisa belajar gitu. Tapi emang kenyataannya ternyata orang tua juga belum bisa menyanggupi belum ada respon gitu. yang itu. Itulah saking mahalnya namanya inilah gitu. Iya betul, saking mahalnya ilmu Al-Quran itu ya. Nah memang kalau kita berpikirlah istilahnya mandala ala khairin lalu ajrin fa'ilihi lah itulah. Waduh luar biasa kalau bisa mengajarkan suatu mendapatkan itu. Jadi sedekah jariyah yang hebat lah. Bahkan di dalam ayat-ayat Allah itu kan disediakan kesenangan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahwa
dikatakan Al-Quran itu karunia yang paling agung, yang melebihi dunia dan seisinya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu ya. Katakanlah dengan karunia Allah ya, atau dengan keutamaan dari Allah dan dengan kasih sayangnya, maka dengan yang demikian itu hendaklah kalian bergembira. Tuh, sudah ada jaminan kesenangan sebenarnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu rahmat Allah atau karunia-Nya juga termasuk, maka itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari dunia dan seisinya. Al-Quran itu lebih baik. Bahkan Al-Quran itu dijelaskan juga rizqan karima. Itu sebagai rezeki yang mulia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita teliti gitu ya satu persatu ayat-ayatnya kita baca, bagaimana kan sudah diterangkan di sini hadis tentang membaca satu huruf menjadi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 gitu kan gitu. Itu kan kita sudah tahu hadis itu. Maka ada yang menunjukkan tafsiran bahwa Al-Quran itu adalah di antara sumber rezeki gitu ya. Tapi bukan jadi tujuan ya. Tujuan baca Al-Quran supaya dapat rezeki gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu. Maknaan rezeki itu masalahnya cuma harta aja, uang aja. Nah, gitu, ya. Ketenangan, apakah bukan rezeki ketenangan? Ya. Coba orang yang berkelimpahan harta belum tentu tenang. Betul. Nah itulah. Tenang itu rezeki yang ada Ya. itu bisa tenang. Miskin bisa tenang, luar biasa. Betul. Orang miskin bisa tenang, luar biasa. Itu rezeki yang sangat agung dari Allah itu. Belum Ya. tentu orang yang kaya bisa tenang hati. Nah itulah. Nah, Ya. Ya itu rasa mutmainnah itu kan ketenangan itu kan itu rezeki gitu ya. Rezeki yang agung itu. Iya. Bahkan bagaimana Nabi juga mendidik umatnya juga supaya tenang gitu dalam masalah ketika pandemi ini ya tenang gitu. Tidak terburu-buru, tidak langsung menilai, tapi bagaimana kita benar-benar tenang dalam menghadapi masalah gitu. Dan semuanya kan ada dalam Al-Quran gitu. Dan sudah dijamin ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan khawatir bagaimana masa depannya, bagaimana nanti di hari kemudian gitu ya. Tidak akan khawatir. Dan juga terhadap yang sudah luput, yang sudah hilang, itu dia tidak khawatir, tidak bersedih hati juga tuh. Jadi tidak terus fokus pemikiran itu ke harta mulanya itulah. Luar biasa. Ya, betul. Luar biasa. Itulah. Jadi segala faedah yang kita pelajari dari Al-Quran hendaknya terus menumbuhkan semangat kita. Karena berbeda semangatnya orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Mungkin orang-orang munafik itu kalau mereka semangat, mereka itu yang ingin dinilai orang aja gitu. Karena ikut-ikutan, ingin ramenya, itu kan orang munafik. Bahkan kalau sedikitan, ya mereka kurang semangat kalau belajar gitu kan gitu. Itu orang munafik gitu kan. Tapi kalau orang yang beriman, dia semangat walaupun ya dengan segala keterbatasan yang ada, fasilitas yang ada, kekurangan yang ada gitu kan. Apalagi disediakan dengan belajar online gitu kan di lembaga tertentu, maka tentunya dia tetap semangat gitu. Iya. Jadi tidak ada dampak. Iya, semakin ikhlas bahkan gitu orang yang beriman itu. Sangat beruntung orang-orang yang bisa seperti itu, sangat beruntung sekali. Keadaan lagi muncul itu sangat beruntung itu. Iya. Tapi kalau seandainya berbicara masalah beruntung pasti berhubungan dengan materi. Kebanyakan manusia itu ya, betul. Materi. Padahal beruntung itu bermakna yang sangat luas. Dibicarakan oleh Al-Quran, wah, ya kan, beres-beresnya. Itulah keberuntungan, ya bukan dengan materi aja. Bahkan kan sudah dijelaskan, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun tuh. Sebagai petunjuk dari Rabbmu ya. Dan Al-Quran juga itu adalah sebagai keberuntungan juga. Orang-orang yang
beriman pada Al-Quran dan juga hari akhirat, itu termasuk orang-orang yang beruntung ya, humul muflihun gitu. Jadi kalau bisa ditanyakan kurang apa sebenarnya jaminan dari Allah itu kan, padahal sudah banyak dan terlalu banyak kita kalau menghitung-hitung jaminan-jaminan itu. Tinggal kitanya itu, apakah kita menyediakan jiwa kita, hati kita, raga kita untuk belajar gitu. Nah, dalam pembahasan-pembahasan yang mendatang, ini dalam pembahasan hadis dijelaskan perintah untuk menjaga hafalan Al-Quran dan peringatan dari melupakannya. Ini kita masih di mukadimah ya, belum ke hadisnya. Ini juga nanti yang saya akan rangkum ya di buletin. Mudah-mudahan gitu ya akan bisa selesai ya, bikin tulisan juga di media gitu ya. Seharusnya kan di hari-hari sebelumnya, cuman karena jadwal dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan bisa di hari esok ya. Nah, sekarang bagaimana urgensi menjaga Al-Quran itu ya. Jadi dalam surah Al-Hijr itu ya, ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr. Az-dzikr itu Al-Quran ya. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Nah, dalam beberapa tafsiran itu kan dijelaskan juga menjaga itu melalui hamba-hambanya juga yang menghafal Quran gitu. Allah itu mengkabirnya kepada hamba-hambanya yang sudah pada hafal, pasti Yeah. ada yang mau menjalankan ketemu gitu lah, ketemu akan Pasti ya itu ada juga gitu. Pasti akan dijaga Al-Quran itu dari setiap hurufnya, setiap katanya, ya itulah. setiap ayatnya pasti dijaga. Dan kita juga harus tahu urgensi dari menjaga Al-Quran itu, karena banyak yang mereka ingin hafal Al-Quran tapi tujuannya untuk hafalan saja, bagus bacaannya saja, bagus untuk supaya ya, ketahui. suaranya saja gitu kan. Padahal bukan itu intinya gitu kan. Intinya itu kan tadabbur ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran kan. Itu intinya ya dalam surah Muhammad itu ya. Apakah kalian mentadabburi Al-Quran? Aw ala qulubin aqfaluha, atau hati kalian itu terkunci. Jadi di sini dua pilihan gitu ya, dikatakan juga dalam tafsir beberapa ya. Ada itu dua pilihan. Apakah kita senantiasa taqarrub kepada Allah dengan kitabnya yaitu Al-Quran, atau kita ingin mengunci hati kita. Nah, ini contohnya yang harus terus-menerus kita bina hati kita. Karena kebanyakan juga zaman sekarang bagaimana masalah meluruskan niat untuk hafal Quran, dan juga masalah Al-Quran itu tidak didekati gitu ya. Ketika membaca buku-buku dunia, jendela-jendela dunia itu bagus ya. Buku-buku sosial, politik itu bagus gitu ya. Untuk sebagai upgrading ilmu kita gitu kan. Nah, itu juga memang harus ada juga dalam orang-orang Islam seperti yang itu gitu ya. Tapi kebanyakan jadi melupakan pada Al-Quran. Nah itu. Jadi seolah Iya. menomorsatukan Al-Quran itu belum sampai ke sana ya. Iya. Menomorsatukan bahwa Al-Quran harus yang kita Iya. Buku dibaca tapi Al-Quran tidak dibaca gitu ya. Itulah. Yang minimal Media dibaca tapi Al-Quran enggak gitu. ya, itulah. Sangat-sangat ironis seperti itu. Cuma disimpan aja, dirapi-rapi Nah, gitu. untuk hiasan, untuk ini aksesoris. Kebanyakan gitu kan, jadikan di pajangan-pajangan, dijadikan kayak gitu kan gitu. Atau ketika belajar Al-Quran ya ketemunya gitu kan. Nah itu sehingga ayat-ayat Al-Quran itu
nggak mengena pada dirinya gitu. Ya, ya. Padahal intinya ketika Al-Quran itu mengena pada dirinya gitu. Itulah yang sangat harus kita ini kan, kalau bisa semaksimal mungkin harus berusaha lah bisa seperti itu. Maka itu urgensinya. Maka yang dituntut dalam Islam itu bukan hanya hafalan saja. Ada orang yang sedikit hafalannya tapi dia paham apa yang dia baca gitu kan, sambil dia membaca tafsirnya. Itu lebih baik daripada orang yang banyak hafalannya tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Nah, itu. Tentunya ya kalau bisa itu juga banyak hafalan, banyak memahami juga. Kalau bisa, cuman itu kan langka gitu ya. Dan cuman berapa persen gitu ya dari sekian yang menghafal Quran gitu kan. Itu langka sekali. Dan dengan menghafal Quran juga itu kan menjadi golongan orang-orang yang terbaik sebenarnya kan. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang tidak termotivasi untuk menghafal Quran. Makanya sangat ironi di mana-mana kadang-kadang iya. Hafalkan ini untuk ini, hafalkan ini untuk ini. Ah itu. Yeah. Jadi niatnya juga sudah tidak tepat. Pak, surat ini untuk mudah rezeki, surat ini supaya dapat jodoh, surat ini supaya tidak. Ah itu sudah niatnya lillahi ta'ala aja cukup udah. Iya. Sudah kita niat baca Quran lillahi ta'ala aja udah. Jangan untuk ini gitu. Ini memang kembali pada niat itu ya. Iya. Niat keikhlasan gitu ya dalam telaah Al-Quran gitu ya. Kalau sudah lillahi ta'ala kan Allah pasti Iya. akan membalasnya, pasti akan ini. Nah di sini juga yang dituntut bukan hanya menghafal, tapi adanya peringatan gitu ya, peringatan dari melupakannya. Karena juga dikhawatirkan ya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau khawatir umatnya akan meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran gitu. Ya sudah Ya. terjadi saat-saat. Ya sekarang banyak terjadi gitu. Ya Rabbi, inna qaumi tahadu hadal Qur'ana mahjuro gitu ya. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku itu khawatir ya, kaumku akan menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk diabaikan, ditinggalkan, jadi ejekan, cacian dan sebagainya. Nah sekarang ini bagaimana kita tumbuhkan kesadaran kita terhadap Al-Quran ya. Ketika ada yang menghujat Nabi misalnya, ya kita apakah kita juga senantiasa dekat dengan Nabi kita, kitabnya atau tidak gitu. Bukan hanya kita komentar saja di media sosial, update status gitu ya, tapi bagaimana kita juga dekat dengan kitabnya, menjalankan syariatnya gitu kan. Kalau kita cuman update, terus demo-demo, tapi kita tidak kembali pada Al-Quran ya percuma gitu ya. Termasuk menjaga sunnah-sunnah Nabi itu pun kita hakikatnya sudah itu ya, menjaga sunnah-sunnah dari yang dari Nabi itu itulah. Kita ya itulah. Karenanya kan kalau ditanya tentang kecintaan kita kepada Allah apa? Yaitu dengan mengikuti sunnahnya gitu kan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni gitu kan. Iya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku gitu. Al-Imran 31 itu. Iya. Surah Al-Imran ayat 31. Kemudian disebutkan juga jaminannya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Pasti kalian akan juga Allah cintai gitu ya. Saya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian gitu. Iya. Bahkan disebutkan bagaimana sifat Allah gitu ya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Luar biasa sebenarnya. Itulah kalau bisa mendalami seperti itu akan menambah kehusyuan, menambah ini. Iya, betul. Dalam arti global meskipun tidak sepenuhnya kita kuasai, ya minimal sedikit-sedikitnya lah. Jangan terlalu ngeplos gitu. Iya. Itulah. Ada bayangan-bayangan atau. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke hadis-hadis ya. Bagaimana pentingnya menjaga Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu nggak dijaga ya seperti onta gitu ya. Onta kalau nggak dijaga ya kabur gitu. Kalau nggak diikat.
Dan juga nanti ada hadis juga perumpamaan bagi penghafal Al-Quran. Nah itu dua hadis yang insya Allah akan dibahas di kesempatan berikutnya. Walafu minkum, barakallahu fikum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.